Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian marilah kita bersalawat kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah kajian rutin kita membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan atau pembahasan tentang Al-Aiman, tentang sumpah. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang masalah nazar, ya, fikih nazar. Sebagaimana yang kita ketahui, nazar ini adalah salah satu bentuk ibadah, ya, yang para ulama itu menyandingkan nazar ini dengan sumpah. Ya, di dalam kitab fikih itu biasa para ulama menyandingkan antara kitabul aiman wan nuzur, kitab pembahasan tentang masalah sumpah dan nazar, karena ada beberapa permasalahan nazar yang mirip dengan sumpah, ya, nanti akan kita jelaskan. Allahu a'lam. Baik. Sebelum kita membaca keterangan yang dibawakan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah, terlebih dahulu ada beberapa poin yang ingin kita jelaskan. Yang pertama tentang makna atau definisi dari nazar. Ya, apa itu nazar? Para ulama mengatakan nazar itu adalah ijabu ma laisa biwajibin li huduthi amrin. Ijabu ma laisa biwajib li huduthi amrin. Kata para ulama, nazar itu adalah mewajibkan suatu hal yang tidak wajib untuk diri kita sendiri, maksudnya, ya, untuk diri kita. Kita mewajibkan untuk diri kita sesuatu yang pada asalnya tidak wajib, tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, li huduthi amrin, dengan terjadinya sesuatu, ya, atau karena terjadinya sesuatu. Allahu a'lam. Jadi kita mewajibkan sesuatu yang pada hakikatnya tidak wajib untuk kita. Ya, kita bernazar seperti itu untuk menyembelih, padahal menyembelih hewan itu misalnya tidak wajib. Puasa misalnya, puasa Senin Kamis itu enggak wajib. Tapi kalau kita nazar maka itu jadi wajib karena nazarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini makna dari nazar. Adapun hukumnya, ya, hukum nazar, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum nazar. Ya, kenapa mereka berbeda pendapat? Mereka berbeda pendapat dikarenakan ada dalil-dalil yang seakan-akan memuji perbuatan nazar, tapi ada juga dalil-dalil yang seakan mencela perbuatan nazar. Ya, di antara dalil misalnya yang sebutkan oleh para ulama, zahirnya memuji orang yang bernazar. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Insan, ya. Dalam surat Al-Insan ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yufuna bin nadri. Ya, mereka itu menunaikan nazar mereka, memenuhi nazar yang mereka
lakukan. Ya, dan ini ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman kepada Allah, mereka itu apa? Menunaikan nazar mereka. Artinya nazar itu ibadah. Makanya Allah memuji orang yang menunaikan atau menepati nazar yang sudah dia lakukan seperti itu. Allahu a'lam. Dan beberapa dalil yang lainnya, ya, yang memuji orang-orang yang menunaikan atau menepati nazar yang sudah dia lakukan. Allahu a'lam. Baik. Ada lagi dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW yang zahirnya kita dapati mencela perbuatan nazar, ya, mencela perbuatan nazar, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, innahu la yaruddu syai'an, nazar itu tidak bisa menolak sesuatu apapun, tidak bisa menolak takdir, tidak bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah tetapkan, tidak bisa kita menolak dengan nazar. Ya, kita ditakdirkan sakit dan tidak sembuh misalnya sampai mati. Kita bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh saya akan sembelih 10 ekor sapi. Kalau kata Allah kita sakitnya sampai mati nggak akan sembuh, meskipun kita sudah bernazar, Pak. Ya, jadi nazar itu tidak bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seakan-akan celaan ini bagi orang yang nazar. Ya, seakan-akan antum itu nggak mau berkorban, tidak mau puasa kecuali kehendak antum dituruti. Kan seperti itu. Makanya dikeluarkan dari orang yang bakhil. Allahu a'lam. Biasanya dari sini para ulama berbeda pendapat tentang hukum nazar. Ya. Mayoritas ulama mengatakan hukum nazar itu makruh. Ya, makruh. Kenapa? Karena tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis mencela. Ya, tapi ada dalil-dalil yang seakan-akan memuji orang yang bernazar, maka dikumpulkan dalil celaan tidak sampai haram. Ya. Seperti itu. Nah, jadi digabungkan akhirnya makruh saja. Allahu a'lam bis-shawab. Tapi ada sebagian ulama yang beranggapan bahwasanya nazar itu disunnahkan. Nah, ada yang mengatakan disunnahkan berdasarkan dalil-dalil yang memuji perbuatan orang yang bernazar, yang menunaikan nazarnya. Allahu a'lam. Baik. Pendapat yang lebih tepat, ya, dan ini yang dipilih oleh para muhaqqiqun, ulama-ulama yang meneliti dalam hal ini, bahwasanya nazar itu ada dua. Ya, kita bagi, Pak. Nazar itu ada dua. Kenapa kita harus bagi nazar ada dua? Agar semua dalil itu bisa kita kompromikan. Maka kita katakan nazar itu ada dua. Yang pertama adalah nazarun mutlaq. Nazar yang mutlaq. Mutlaq itu apa? Tidak bersyarat. Ya, nggak ada syaratnya. Seperti kita mengatakan saya akan bernazar puasa 1 bulan, ya, full. Atau saya bernazar akan puasa Senin Kamis selama 2 bulan berturut-turut. Saya akan menyembelih seekor kambing misalnya. Tidak sebut, nggak ada alasan. Pokoknya bernazar saja. Kenapa? Apakah ada ingin kita agar anggota keluarga kita sehat atau ingin kita lulus kuliah? Enggak. Pokoknya saya bernazar. Boleh seperti ini? Boleh. Ini namanya nazar yang sifatnya mutlak, tidak bersyarat. Ya, pokoknya dikatakan saya nazar mau nyembelih kambing besok. Ya, disembelih oleh dia, sudah. Ya, ini namanya mutlak. Nah, yang seperti ini hukumnya mustahab. Disunnahkan. Nazar yang mutlak ini hukumnya sunnah. Nah, ini kita bawakan dalil-dalil yang memuji tentang perbuatan nazar, maksudnya adalah nazar yang ini, yang mutlak ini, yang enggak ada syarat. Ya, yang tidak ada syarat. Artinya memang kita mau berbuat taat sama Allah saja sudah. Ya, mau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nazar mu'allaq. Nazar mu'allaq. Bersyarat. Nazar yang bersyarat seperti tadi, ya Allah, kalau saya sembuh saya akan menyembelih kambing. Ya Allah, kalau anak saya lulus misalnya masuk CPNS, ya, tes CPNS, saya akan apa? Bersedekah kepada 50 orang miskin. Ya Allah, yang belum punya anak misalnya, kalau saya punya anak, ya Allah, saya akan apa? Merenovasi Masjid Anwar misalnya supaya jadi lebih bagus, ya, dan seterusnya. Intinya nazar-nazar yang taat,
Ya, nah yang seperti ini bersyarat, tapi ada syaratnya. Ini namanya nazar mu'allaqah. Hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Maka kita bagi jadi dua, ya. Yang sunnah adalah yang mutlak, adapun yang makruh adalah yang bersyarat. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh para ulama, banyak para ulama, ya. Di antara ulama-ulama zaman sekarang yang mengeluarkan pendapat ini adalah pengarang kitab Al-Wajiz Syekh Abdul Azim Badawi, pengarang Sahih Fiqh Sunnah, dan para ulama lainnya. Mereka menguatkan pendapat ini. Ada dua, jadi nazar itu dibagi menjadi dua. Allahu a'lam bissawab. Nah, kita lanjutkan, kita baca keterangan atau penjelasan yang dibawakan oleh Al-Imam Syaukani. Beliau mengatakan, innama yasihu idza btughiya bihi wajhullahi ta'ala fala budda an yakuna qurbatan. Sesungguhnya nazar, kata beliau, itu sah apabila nazar itu ditujukan ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Jadi nazar itu sah kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, mengharapkan wajah Allah. Kenapa, Pak? Karena nazar adalah wasilah untuk ibadah. Ulama mengatakan nazar itu wasilah untuk ibadah, bukan ibadah tersendiri, tapi dia wasilah untuk ibadah. Dengan kita nazar, kita menyembelih. Dengan kita nazar, kita berpuasa. Dengan kita nazar, kita bersedekah. Nazarnya wasilah, ibadahnya adalah yang kita nazarkan. Ya, dan di dalam kaidah fikih dikatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahwasanya wasilah itu hukumnya seperti hukum tujuan. Kalau tujuannya baik, maka wasilahnya bisa membuahkan pahala juga. Tujuan dari nazar adalah ibadah, berarti secara umum nazar itu dinilai ibadah seperti itu, ya. Meskipun dia wasilah pada hakikatnya, tapi dia juga bisa mendatangkan pahala kalau memang nazarnya taat. Nah, maka dari itu harus ikhlas. Tatkala ibadah itu harus ikhlas, mengharapkan wajah Allah, berarti wasilah menuju ibadah juga harus kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nazar tidak ikhlas, bukan mengharapkan wajah Allah, tidak sah, ya. Fala budda an yakuna qurbatan. Maka nazar itu harus berupa kurbah, harus berupa ibadah, ketaatan, ya. Nazar itu harus berupa ketaatan. Dan para ulama sepakat nazar yang berupa ketaatan itu sah. Ya, saya nazar bersedekah, nazar berpuasa, nazar menyembelih hewan, nazar untuk salat ini, nazar untuk umrah. Ya, maka nazar ini nazar taat, sepakat ulama nazarnya sah. Ya, wajib ditunaikan. Nazar betul kita katakan tadi hukumnya apa, Pak? Kalau yang mutlak tadi apa? Mustahab, sunnah, ya. Kalau yang mu'allaq hukumnya makruh. Tapi menunaikan nazar hukumnya apa? Wajib, sepakat ulama, nggak ada khilaf. Ya, memulai nazarnya yang ulama khilaf. Tapi ketika nazar sudah dilakukan, wajib untuk ditunaikan. Selama nazarnya nazar taat, sepakat ulama wajib untuk ditunaikan. Ya, Allahu a'lam bissawab. Dalam beberapa hadis Rasulullah memerintahkan para sahabat, ya, aufi binadrik, tunaikan nazarmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara an yuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar untuk berbuat taat, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala. Wajib menunaikan nazar, ya. Ini nazar taat. Nazar taat, dan ini hukum asal nazar. Jadi nazar itu sah apabila diharapkan wajah Allah padanya dan dia berupa ketaatan. Ya, berupa ketaatan. Taib. Wala nadhara fi ma'siyatillah, dan tidak sah nazar di dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi nazar yang taat itu sah, wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Adapun nazar yang haram, maka ini tidak sah. Ya, tidak boleh dilakukan dan tidak sah kalau dilakukan, dan tidak boleh ditunaikan. Ya, enggak boleh dilakukan. Rasulullah bersabda, "Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia memaksiati Allah. Enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan dalam berbuat maksiat. Nazar macam-macam nazar maksiat itu, ya. Ya, dia bernazar untuk membangun kuburan misalnya. Nanti akan disebutkan oleh beliau, ya, contohnya.
atau bernazar untuk berlaku tidak adil dan seterusnya kepada anak-anak kita. Saya nanti kalau saya seperti ini, saya akan ngasih hadiah ke anak pertama saya. Padahal hadiah sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya, hadiah yang ditujukan kepada anak harus adil. Ya, intinya nazar-nazar yang mengandung maksiat itu tidak boleh dikerjakan. Ya, tidak boleh dikerjakan. Allahu a'lam bis-shawab. Wa minan nadhri fil ma'siyah. Nah, beliau sebutkan beberapa contohnya. Dan di antara contoh nazar maksiat kata beliau, ma fihi mukhalafatun. Ya, apa-apa yang terdapat penyelisihan. Ya, penyelisihan terhadap syariat Allah tentunya. Litaswiya bainal aulad, di antaranya tidak adil di antara anak-anak. Ya, bernazar untuk ngasih hadiah kepada salah seorang anak saja enggak boleh. Ya, harusnya nazar itu kalau saya seperti ini seluruh anak saya kayak saya kasih misalnya apa? Tanah. Ya, saya kasih ini dan itu misalnya. Ini boleh. Tapi kalau nazarnya apa? Sifatnya tidak adil, maka tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk adil. I'dilu, kata Rasulullah SAW, baina auladikum, di antara anak-anak kalian. Au mufadhala bainal warathah, atau nazarnya ya melebihkan ya salah seorang ahli waris. Ya, melebihkan salah seorang ahli waris. Kalau seperti ini saya bernazar ya, nanti anak saya yang pertama itu dapat warisan lebih besar dari yang kedua. Ini tidak diperbolehkan. Ya, karena bertentangan dengan hukum Allah. Hukum yang sudah Allah tetapkan itu tidak boleh kita langgar. Di antaranya adalah bagian waris. Ya, sudah kita ketahui bersama bahwasanya waris itu, Pak, kalau untuk anak kita, maka anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan. Ya, itu bagian waris di dalam Islam, itu adil. Dan itu adil, ya, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kufar yang mengatakan bahwasanya adil itu disamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Malah ini yang enggak adil. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, namanya laki-laki itu kewajibannya lebih banyak daripada wanita. Kita punya anak 2, satu laki-laki, satu perempuan. Kalau kita samaratakan, ini malah enggak adil. Kenapa? Karena anak laki-laki kita kalau nikah dia jadi kepala rumah tangga. Dan dia akan menafkahi keluarganya, anak istrinya. Tapi kalau anak perempuan, dia yang dinafkahi. Ya, kalau seandainya kita samakan, wah kasihan sekali anak laki-laki kita. Sedangkan anak perempuan kita dia makin kaya, sudah dia dinafkahi oleh suaminya, dapat warisan sama dengan saudaranya. Itu nggak adil malah. Ya, maka di dalam Islam laki-laki 2 bagian, perempuan. Allahu a'lam. Nah, intinya tidak boleh nazar dalam hal ini melebihkan salah satu anggota ahli waris, tidak diperbolehkan ya. Mukhalafa lima syara'ahu Allah Ta'ala, dan menyelisihi setiap nazar yang menyelisihi apa yang Allah syariatkan, tidak diperbolehkan ya. Wa minhu nazar 'alal qubur, dan diantaranya juga kata beliau adalah nazar untuk kuburan. Ya, kalau saya disembuhkan oleh Allah, nanti kuburan Syekh Fulan akan saya tambah kubahnya supaya tambah megah. Oh ya, dibangun lagi, diluaskan kuburannya. Malah membuat orang mengunjungi kuburan tersebut, akhirnya dikultuskan, diagungkan, akhirnya orang berbuat kesyirikan di situ. Nauzubillah. Enggak boleh seperti ini. Ya. Wa 'ala ma lam ya'dzan bihi Allah, atau bernazar untuk suatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ini juga tidak diperbolehkan. Yang tidak diizinkan oleh Allah itu, Pak, bisa haram, bisa makruh. Ya, intinya tidak diperbolehkan nazar yang seperti ini. Nazar itu dalam ketaatan. Ya. Jadi kalau kita bagi lagi, nazar itu ada nazar taat, ada nazar maksiat. Nazar taat ini yang yang sah, dan kalau sudah dilakukan wajib untuk ditunaikan. Nazar maksiat ini yang tidak boleh. Nazar maksiat ini tidak diperbolehkan. Kalau orang sudah melakukannya, maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh dia tunaikan. Ya, tidak boleh dia tunaikan. Tapi apa kewajiban dia selain taubat, nanti akan dijelaskan di akhir, akan beliau jelaskan apa kewajiban orang yang bernazar maksiat. Ya. Nah, tapi ada satu bagian lagi, Pak, nazar taat
Ini yang wajib dilakukan, nazar maksiat ini tidak boleh. Ada satu jenis lagi yang dijelaskan oleh para ulama, yang ini mahalul khilaf bainal ulama. Ini termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama, itu nazar dalam hal-hal yang mubah. Ya, bernazar dalam perkara yang mubah. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Nazar, misalnya saya bernazar mau ke rumah orang tua dengan jalan kaki. Mubah-mubah saja ya. Ya, kalau rumah orang tua antum di Prabu sini enak, tapi kalau rumah orang tuanya di Jawa, ya lumayan ya. Nah, saya bernazar misalnya apa? Ya, intinya perkara-perkara yang mubah lah. Ya, perkara-perkara yang mubah. Saya bernazar untuk makan ini atau tidak makan ini, dan seterusnya. Ini perkara yang mubah. Nah, ini beliau jelaskan. Kata beliau apa? Wa man yujibu ala nafsihi fi'lan lam yashra'hu Allah Ta'ala lam yajib alaihi. Dan barang siapa yang melazimkan atau mewajibkan atas dirinya suatu hal yang tidak Allah syariatkan, maksudnya tidak Allah perintahkan. Ya, tidak Allah perintahkan. Yang namanya perintah bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Yang tidak Allah perintahkan itu bisa jadi dilarang, bisa jadi tidak dilarang. Kalau dilarang dia haram dan makruh. Kalau enggak dilarang maka dia mubah. Nah, ini yang hukum-hukum yang 5 Pak ya. Hukum taklifiyah kata para ulama, wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Ya, wajib sama sunnah itu diperintahkan. Haram sama makruh itu dilarang. Mubah tidak diperintah, tidak dilarang, tapi diizinkan. Boleh. Nah, barang siapa kata beliau bernazar, artinya mewajibkan untuk dirinya suatu yang tidak Allah perintahkan. Artinya mubah, karena yang maksiat sudah beliau jelaskan enggak boleh kan? Perkara yang mubah, lam yajib alaihi, maka tidak wajib atasnya. Artinya Al-Imam Syaukani ingin mengatakan nazar di dalam perkara mubah itu enggak sah. Nazar dalam perkara mubah itu tidak sah. Ini sesuai dengan yang beliau sampaikan di awal. Kata beliau, nazar itu adalah dalam ketaatan, ibadah. Ya, adapun nazar dalam perkara mubah yang bukan ibadah, maka enggak sah. Ya, tidak sah. Artinya apa? Tidak usah ditunaikan, bukan nazar. Bukan nazar, tidak usah ditunaikan. Seperti tadi. Ya, kalau saya sembuh, saya akan ke rumah orang tua saya dengan jalan kaki. Ya, kalau saya seperti ini maka saya akan makan makanan ini atau tidak mau makan makanan ini misalnya dalam perkara-perkara yang mubah. Ya, seperti di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang yang bernazar untuk umroh dengan jalan kaki. Mubah, umroh dengan jalan kaki mubah. Tapi kalau memberatkan, nah itu ada hukum lainnya nanti akan kita jelaskan insyaallah. Kalau dia sudah bernazar tapi dia tidak mampu melaksanakannya, itu ada pembahasan lainnya insyaallah. Ya. Nah, jadi ada di zaman Rasulullah SAW ada lagi orang yang bernazar, dia bernazar berjemur di teriknya panas matahari, ada. Boleh-boleh saja berjemur Pak ya, enggak masalah. Ya, diperbolehkan. Enggak boleh kalau sampai membahayakan. Nah, di sini di zaman Rasulullah SAW ada orang yang melakukan hal yang seperti ini. Ya, ada orang yang bernazar untuk tidak ngomong. Boleh nggak kita nggak ngomong? Boleh-boleh saja. Ini perkara-perkara yang mubah seperti ini. Ya, bagaimana hukum nazarnya? Imam Syaukani mengatakan tidak ditunaikan. Nazar seperti ini tidak ditunaikan. Ya, karena apa? Karena tidak ada perintahnya. Nah, tapi masalah khilafiyah di antara para ulama. Ya, ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Mayoritas ulama berpendapat seperti pendapatnya Imam Syaukani. Ini pendapat imam yang 3. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Mereka mengatakan nazar dalam perkara mubah itu tidak dianggap nazar. Artinya enggak wajib ditunaikan. Dan tidak usah ditunaikan. Ya, dan tidak usah ditunaikan. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab beliau Durarul Bahiyah. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, maka beliau berpendapat nazar seperti ini sah. Dan kalau sudah dilakukan wajib untuk ditunaikan. Ya, saya nazar untuk tidak
ngomong selama 1 pekan. Saya untuk nazar tidak mau ngomong satu pekan. Laksanakan, wajib untuk dilaksanakan. Berarti ini pendapat kedua, pendapat Imam Ahmad. Kalau sudah melakukan, wajib untuk ditunaikan. Kenapa? Karena masuk dalam keumuman perintah ya tentang wajibnya menunaikan nazar. Allahu a'lam bissawab. Apa dalil ulama jumhur? Mereka berdalil dengan beberapa hadis yang tadi kita singgung ya. Di antaranya hadis Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Beliau mengatakan bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu idh huwa bi rajulin qa'im fasa'alan. Tatkala Rasulullah sedang berkhutbah, pernah suatu ketika beliau berkhutbah, maka beliau melihat ada seorang laki-laki yang sedang berdiri. Maka Rasulullah bertanya tentang orang tersebut. Para sahabat mengatakan Abu Israil. Orang itu kunyahnya Abu Israil. Nadhara an yakum fi syams wa la yaq'ud wa la yastadhil wa la yatakallam wa an yasum. Ya, kata sahabat, ya Rasulullah, orang itu bernazar dia berdiri ya di bawah terik matahari. Ya, dan tidak mau berteduh. Nazarnya itu ya. Dan dia bernazar untuk tidak ngomong dan juga bernazar puasa. Ya, jadi berdiri di bawah terik matahari, enggak mau berteduh, enggak mau ngomong dan ingin puasa, itu nazarnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muruhu liyatakallam wal yastadhil wal yaq'ud wal yutimma shaumah. Perintahkan orang itu, kata Rasulullah, untuk ngomong ya, untuk berteduh dan duduk. Enggak usah berdiri, duduk. Artinya enggak usah dilaksanakan nazarnya. Tapi yang puasa apa? Kalau puasa, kata Rasulullah, lanjutkan. Nah, puasa lanjutkan karena puasa adalah ketaatan, ibadah. Tapi yang enggak mau ngomong, enggak mau berteduh dan enggak mau duduk tadi, ini perkara mubah. Jangan, kata Rasulullah, laksanakan tetap dia tidak usah tunaikan nazar dia. Ya, Allahu a'lam bissawab. Dalam hadis yang lain Rasulullah hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, bagi orang yang bernazar di terik bawah matahari, Rasulullah mengatakan innama nadhru fi mabtughiya bihi wajhullah. Sungguhnya nazar itu dalam perkara-perkara yang diharapkan wajah Allah padanya, maksudnya ibadah. Di dalam apa? Di dalam ibadah. Kalau bukan ibadah, maka tidak usah ditunaikan. Allahu a'lam bissawab. Baik. Adapun Imam Ahmad, maka beliau juga berdalil ya. Dan ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam Sun'ani. Al-Imam Sun'ani itu menguatkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau juga berdalil dengan beberapa dalil, di antaranya keumuman dalil-dalil yang memerintahkan seorang untuk menunaikan nazar yang telah dia ucapkan. Ya. Kemudian ada dalil khusus, yaitu tentang seorang anak wanita di zaman Rasulullah SAW yang dia bernazar. Ya. Kalau tidak salah, ana agak lupa hadisnya, itu kalau Rasulullah pulang dari peperangan kalau nggak salah ya. Beliau akan menabuh duf. Duf itu apa, Pak? Rebana. Anak perempuan ini ingin menabuh rebana kalau Rasulullah pulang dalam keadaan selamat. Ya, akhirnya ketika Rasulullah pulang, dia sampaikan, ya Rasul, saya bernazar untuk menabuh rebana. Anak kecil perempuan nabuh rebana boleh nggak? Boleh. Ya, dan hukumnya sunnah, bisa jadi sunnah. Nabuh rebana bagi anak perempuan kecil itu bisa jadi sunnah dalam 2 keadaan. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, dan ini sunnah yang ditinggalkan. Ya, nah, itulah kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan apa? Beda antara nikah dengan zina adalah nabuh rebana. Ya, itu karena kalau orang zina diam-diam. Kalau nikah itu kan bahagia, jadi harus ditunjukkan seperti itu ya. Jangan diam-diam, nggak ada suara apa-apa. Ada suara, cuma jangan organ tunggal, ya. Juga jangan. Paling maksimal rebana itu paling maksimal. Yang mainkannya anak-anak kecil ya. Ya kalau kita nggak bisa seperti itu ya sudah, setel aja nasyid apa misalnya. Ya, nasyid-nasyid yang tidak ada musiknya seperti itu, khair, insyaallah tidak masalah ya. Tidak masalah. Allahu a'lam. Yang jadi perkara kita ini sekarang, yang juga anak-anak beranggapan pendapat pribadi, malah ini sebenarnya tidak ada sunnahnya, ya, yaitu selalu merutinkan setiap ada walimatul urs ada ceramah, ya, padahal itu bukan sunnah, ya. Setiap walimah ada
ceramah. Sekali-kali nggak usah ada ceramah, sudah setel nasyid selesai. Atau kumpulkan anak-anak kecil main rebana di atas, di mana? Main rebana anak-anak itu yang baru bagus. Tapi kita ini malah apa? Memang ingin menjauhi maksiat, ingin menjauhi musik-musik yang berlebihan seperti itu, ya kan? Akhirnya tapi juga apa? Merutinkan setiap ada walimah ada ceramah, walimah ceramah. Anak khawatir nanti orang akan berpandangan bahwa ceramah itu adalah bagian dari walimatul urs. Coba sekali-kali Pak, nggak usah pakai ceramah Pak. Ya, nggak usah pakai ceramah sekali-kali. Khawatirnya malah kita terjatuh kepada bid'ah yang baru. Ya, masuk setiap akad nikah ada apa namanya ceramah, itu tidak ada. Yang ada itu khutbah nikahnya saja. Ya, khutbatul hajah itu ada. Adapun ceramahnya tidak usah ceramah di akad nikah. Ya, walimatul urs sekali-kali nggak masalah, tapi merutinkan ini yang bisa jadi masalah ke depannya. Karena kalau seperti itu terus akan ada anggapan, ya, bahwasanya bagian dari walimatul urs adalah ceramah. Cobalah sekali-sekali jangan ada ceramah, ya. Ya sudah, setelkan aja nasyid, atau kalau ada anak-anak yang bisa main rebana, suruh mereka main rebana. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, ketika anak wanita tadi mengatakan seperti itu, maka Rasulullah mengatakan, sudah tabuh. Ya, udrubi, kata Rasulullah SAW. Idribi, ya, tabuhlah rebana tersebut. Nah, ini nazarnya perkara apa? Main rebana itu hukumnya apa? Mubah bagi anak-anak kecil tadi, ya. Bukan laki-laki, ya. Sepakat ulama kalau laki-laki enggak. Zaman Rasulullah laki-laki itu enggak ada main alat musik. Ya. Jadi alat musik itu yang diperbolehkan cuma rebana, itu pun ketika hari raya dan pernikahan. Selebihnya enggak. Selebihnya tidak diperbolehkan, ya. Allahu a'lam. Nah, tapi itu pun perempuan, bukan laki-laki, ya. Yang main alat musik rebana itu adalah perempuan. Ya, ulama khilaf apakah perempuan dewasa atau anak kecil. Kalau saya lebih menguatkan anak-anak kecil yang belum sampai usia baligh, ya, yang belum sampai usia baligh. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tapi ada juga ulama yang mengatakan enggak masalah wanita dewasa, cuma mainnya tetap di antara wanita saja. Barakallahu fikum. Taib. Intinya dalil ini apa? Membolehkan, ya, nazar dalam perkara-perkara yang mubah. Ini dalil Imam Ahmad. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kalau saya pribadi masih menguatkan, condong kepada pendapat Imam Ahmad, ya. Masih condong kepada pendapat Imam Ahmad. Allahu a'lam bissawab. Adapun kenapa Rasulullah SAW tadi nyuruh orang tadi untuk duduk, untuk berteduh dan seterusnya, kita bawa kepada orang itu tidak mampu melakukannya. Nah, kita bawakan kepada dia itu melakukan sesuatu yang sudah dia merasa berat. Ya, berjemur, Pak, luar biasa berjemur. Dia berjemur, nggak mau duduk, puasa lagi. Kira-kira gimana? Mudarat nggak? Nah, makanya Rasulullah suruh batalkan itu yang bahayanya, tapi puasanya lanjutkan. Kita bawakan ke situ. Ada lagi orang yang nazar jalan kaki umroh jalan kaki. Rasulullah katakan jangan pakai kendaraan, kata Rasulullah. Kenapa? Karena memudaratkan. Adapun kalau tidak memudaratkan, boleh. Dalilnya adalah anak wanita tadi. Ya, maka untuk menggabungkan dalil itu seperti itu sudah. Maka insya Allah ini pendapat yang lebih tepat. Allahu a'lam bissawab. Jadi kalau dia perkara yang mubah dan dia sanggup melakukannya, maka dia tunaikan. Nah, cuma jadi pertanyaan, apakah wajib menunaikannya atau cuma sunnah saja? Imam Ahmad hanya mengatakan sunnah saja, nggak sampai wajib. Boleh dia tunaikan sunnah, kalaupun tidak dia tunaikan, tidak masalah, cuma bayar kafarah. Ya, jadi boleh milih dia. Terserah mau tunaikan boleh, tidak juga nggak masalah, tapi bayar kafarah. Allahu a'lam. Nanti kafarahnya akan kita jelaskan, ya, dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani. Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan lagi, wa kadzalika in kana mimma syara'ahu Allah taala wa huwa la yutiquh. Begitu juga tidak wajib menunaikan nazar taat kalau seorang enggak mampu melaksanakannya. Ya, tidak wajib melaksanakan nazar taat. Tadi nazar taat hukum asalnya wajib, Pak, ya. Tapi enggak wajib kapan? Kalau dia tidak mampu. Ya, kalau dia tidak mampu. Kalau anak saya sembuh, saya bernazar akan umroh. Anaknya sembuh, nggak ada duit untuk umroh.
Ya, ditunggu-tunggu nggak ada duit. Waduh, gimana ini? Anak sudah sembuh padahal dia tidak ada duit untuk umroh. Gimana? Artinya dia nggak mampu. Ya, khawatir dia mati sebelum menunaikan nadarnya, maka apa? Dia nggak mampu. Jelas memang sudah dia dicari-cari, nggak ada kemampuan pokoknya untuk menunaikan nadar tersebut. Ya, maka tidak wajib dia menunaikan nadarnya tadi. Cuma wajib kafarah. Ya, maka dia wajib membayar kafarah. Nah, kita lanjutkan. Dalilnya akan kita bacakan nanti. Kita bacakan dulu pendapat beliau, perkataan beliau, kata beliau, "Wa man nadhara nadhran lam yusammi aw kana ma'siyah aw la yutiquhu fa 'alaihi kaffaratu yaminin." Kata beliau, barang siapa yang bernadar tanpa menyebutkan nadarnya. Barang siapa yang bernadar tanpa menyebutkan nadarnya. Saya bernadar kepada Allah. Nadar apa? Pokoknya nadar. Enggak disebutkan apa bentuk nadarnya. Ya, atau dia bernadar dalam maksiat. Nadar maksiat. Jadi sudah kita jelaskan nadar maksiat tidak boleh dikerjakan, ya. Aula yutiquhu, atau dia bernadar taat tapi dia enggak mampu melakukannya. Nah, ini yang kita singgung tadi. Nadar taat tapi dia tidak mampu melakukannya, maka wajib baginya untuk membayar kafarah. Kafarah apa? Kafarah sumpah. Nah, ini kaitannya Pak antara nazar dengan sumpah dalam perkara apa? Bayar kafarahnya, ya. Jadi baginya wajib untuk membayar kafarah sumpah. Naam. Apa itu kafarah sumpah? Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Apa kafarah sumpah, masih ingat enggak, Pak? Pertama apa? Ngasih makan 10 fakir miskin, ya, atau ngasih pakaian, atau memerdekakan budak. Ini boleh milih, terserah pilih yang mana. Kalau nggak mampu, baru puasa 3 hari ya, nggak usah berturut-turut, ya, puasa 3 hari, nggak harus berturut-turut, nggak harus berurutan, ya. Allahu a'lam bishawab. Ini nazarnya, ya. Kafarahnya, ini kafarah dari nazar yang tadi tidak bisa dilakukan, baik karena dia tidak menyebutkan nazarnya, ya, atau nazarnya maksiat, atau nazar taat tapi dia tidak mampu, atau nazar yang mubah yang dia nggak mau melakukannya, ya, menurut pendapat yang lebih kita kuatkan tadi, ya, seperti itu. Atau yang kelima kata ulama, nazar yang dia lupa. Nazar yang dia lupa. Ustaz, dulu saya pernah nazar, ya. Untuk apa, Pak? Kalau saya disembuhkan oleh Allah, kalau saya dikaruniai anak, saya pernah bernazar, tapi saya lupa nazarnya apa. Tapi saya yakin pernah nazar, tapi lupa nazarnya apa, Ustaz. Gimana? Bayar kafarah. Ya, saya ulangi, Pak, ya. Kapan kita wajib bayar kafarah? Yang pertama, kalau nazarnya apa? Tidak kita sebutkan. Yang kedua, nadarnya maksiat, itu harus tobat. Yang kedua, bayar kafarah. Yang ketiga, nadar yang kita tidak mampu melakukannya, nadar taat tapi kita nggak mampu melakukannya, bayar kafarah. Atau nadar mubah yang kita nggak mau menunaikannya, itu boleh, ya. Jadi tapi bayar kafarah. Yang kelima, kalau lupa, ya, kalau lupa. Nah, yang seperti ini wajib bayar kafarah, dan kafarahnya seperti kafarah sumpah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Wa man nadhara bi kurbatin wa huwa musyrikun, ya, thumma aslama lazimahul wafa. Barang siapa yang bernadar berbuat taat ketika dia masih musyrik, ketika dia masih kafir, ya, ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Hindu Buddha, ya, misalnya itu orang-orang kafir. Dia bernadar, misalnya kalau saya seperti ini, saya mau puasa. Puasa ini kan bukan hanya syariat kita, ya, karena puasa ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana sudah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Artinya syariat puasa ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus.
Ya, jadi orang Kristen itu kenal dengan ibadah puasa, orang Yahudi kenal dengan ibadah puasa, tahu mereka. Cuma mungkin ada beberapa perbedaan puasa mereka dengan puasa kita. Di antaranya mereka nggak sahur misalnya, kalau bukanya itu sampai malam dan seterusnya. Ya, nah kalau kita kan sudah diatur, aturannya jelas di dalam Islam. Thayyib. Intinya dia bernazar, ya, masih dalam keadaan kafir dan musyrik. Kemudian dia masuk Islam. Wajib nggak dia tunaikan nazarnya, Pak? Nazarnya ketika masih kafir. Ketika dia sudah masuk Islam, wajib nggak dia tunaikan nazar dia kemarin? Kata beliau apa? Lazimahul wafa. Wajib dia tunaikan. Ya, wajib dia tunaikan. Loh kok bisa ya? Padahal kan orang kafir itu sebagaimana kita ketahui, kalau dia melakukan suatu amal ibadah, ibadahnya tidak diterima. Kan dia belum Islam. Ya kan? Syarat diterimanya ibadah apa, Pak? Ya muslim, ikhlas kepada Allah. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau dia masih musyrik, diterima nggak ibadahnya? Enggak. Nah sekarang nazar ini kan wasilah kepada ibadah. Artinya nazarnya sah nggak? Harusnya kan tidak sah ya kalau kita ikut kaidah itu. Berdasarkan beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau syirik maka tertolak amalanmu. Wala in asyraku la habita ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat kesyirikan maka batal perbuatan mereka. Jadi enggak sah amal orang musyrik itu. Ya, harusnya seperti itu. Tapi kenapa beliau mengatakan sah? Beliau berdalil dengan hadis yang lebih khusus. Betul dalil-dalil umum mengatakan enggak sah. Tapi dalil khusus ada. Dan memang ini masalah khilafiyah. Sebelum kita sebutkan dalilnya, ini masalah khilafiyah ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan memang enggak sah, seperti yang antum tadi pendapat ya utarakan. Ya. Enggak sah. Keumuman dalil yang mengatakan amal orang kafir tidak diterima oleh Allah, tidak disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat jumhur, Abu Hanifah, Malik, Ahmad. Ya. Pendapat kedua mengatakan sah dan dia wajib menunaikannya kalau dia masuk Islam. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Dawud Al-Zahiri. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Dawud Al-Zahiri. Orang musyrik bernazar, ketika dia masuk Islam dia wajib melakukannya. Kalau nazarnya taat, sekali lagi ya, kalau nazarnya nazar taat. Dalilnya apa? Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu di zaman jahiliyah, waktu saya masih musyrik, ya, saya pernah bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram satu malam. Saya bernazar i'tikaf di Masjidil Haram satu malam. Di zaman jahiliyah, belum masuk Islam Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Aufi binadrik. Tunaikan nazarmu. Ini khusus dalam masalah nazar. Betul, dalil-dalil umum mengatakan ibadah orang kafir enggak sah, tapi ini dalil khusus, nazar sah. Dalam kaidah dikatakan idza ta'arada al-umum wal khusus quddimal khusus. Kalau ada pertentangan antara dalil umum dan khusus, didahulukan yang mana, Pak? Khusus. Ya, didahulukan dalil yang khusus. Dalil umum kita amalkan di tempat lain, tapi khusus ini kita dulukan dalil yang khusus. Seperti itu ya. Allahu a'lam bissawab. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani ini. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Dawud Al-Zahiri. Baik, kita lanjutkan. Beliau mengatakan wala yunaffadhu an-nadhru illa min ats-thuluts. Dan tidak ditunaikan, tidak dilaksanakan sebuah nazar kalau berupa harta, yang berkaitan dengan harta, kecuali ya sepertiga saja. Maksudnya apa? Kalau ada orang bernazar, Bapak-bapak sekalian, untuk menyedekahkan seluruh hartanya, ya Allah, kalau saya dikaruniai anak, seluruh duit yang ada di tabungan saya infakkan, ya, saya wakafkan.
seluruh duitnya ya, bukan seluruh harta artinya rumahnya, enggak. Ini seluruh duitnya itu. Ya, cuma kalau nggak ada uang tunai gimana dia bisa menafkahi dirinya dan keluarganya? Ya, bagaimana yang seperti ini? Ya, atau bahkan seluruh hartanya mungkin. Ya, atau bahkan seluruh hartanya. Bagaimana yang seperti ini? Kata beliau, tidak ditunaikan kecuali hanya sepertiga. Sepertiga saja, ya. Nah, ini juga masalah khilafiyah di antara ulama, Pak. Ya, ada 3 pendapat di sini. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan dia wajib tunaikan nazarnya. Jadi gimana? Ya sudah, seluruh hartanya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, sepertiga saja. Boleh sepertiga. Pendapat yang ketiga, tidak usah dia tunaikan sama sekali. Tidak sepertiga, tidak juga semuanya. Ya, karena sebagian ulama berpandangan menyedekahkan seluruh harta itu terlarang. Menyedekahkan seluruh harta itu terlarang. Artinya kalau orang bernazar untuk menyedekahkan seluruh hartanya, dia bernazar kepada satu yang terlarang. Maksiat berarti kan? Nggak boleh, maka nggak usah ditunaikan. Ini dalil pendapat yang ketiga ini. Allahu a'lam, pendapat yang saya pilih itu lebih kepada pendapat Imam Syaukani. Ya. Lebih kepada pendapat Imam Asy-Syaukani di sini, ya. Karena dengan beberapa dalil, di antaranya dalil yang dipakai oleh Imam Syaukani adalah hadis Ka'ab bin Malik. Ya. Tahu Pak kisah Ka'ab bin Malik? Siapa Ka'ab bin Malik? Sahabat Rasulullah yang tidak ikut perang Tabuk. Beliau dengan 2 temannya itu kan nggak ikut perang tanpa alasan. Ya, ketika Rasulullah cari siapa saja yang nggak ikut perang, orang-orang yang munafik apa? Nyebutkan alasan, kami nggak ini ya Rasulullah, kami takut terfitnah, kami dan seterusnya. Kami nggak bisa berperang sama orang Romawi karena orang Romawi wanitanya cantik-cantik, ya. Kami takut terfitnah dan seterusnya. Macam-macam uzur mereka. Ka'ab bin Malik karena dia beriman, ditanya apa sebab kamu? Nggak ada ya Rasulullah. Iman saya sedang lemah, udah. Ya, waktu itu lagi panen kurma. Seperti itu, berat meninggalkan ini. Urusan dunia intinya, ya. Jujur tapi dia, jujur Pak. Jujur. Nah, inilah buah jujur. Itu di awalnya pahit memang, ya. Maka sama Allah harus jujur. Enggak usah kita nyari-nyari alasan. Kita melakukan kemaksiatan, ya Allah saya berbuat maksiat karena ini. Enggak usah, Pak, Allah Maha tahu. Ya jujur saja, memang saya lemah iman ya Allah. Saya seperti jujur. Nah, itu lebih Allah terima taubatnya daripada banyak cari-cari alasan. Itu orang Yahudi orang munafik yang seperti itu. Nah, beliau sebutkan ketika beliau dihajar oleh Rasulullah beberapa puluh hari, ya, akhirnya baru turun ayat menerima taubat beliau. Ketika beliau diterima taubatnya, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali shadaqatan ilallahi wa rasul." Ya Rasulullah, di antara bentuk kesempurnaan taubat saya, ya, bahwasanya saya akan mengeluarkan dan menyedekahkan seluruh harta saya untuk Allah dan Rasulnya. Ya, ini kata beliau. Kata Rasulullah apa? Amsik alaika ba'da malik fahuwa khairul lak. Jangan, kata Rasulullah, pertahankan sebagian hartamu, ya, itu lebih baik untukmu. Dalam riwayat lain dikatakan apa? Sepertiganya saja. Sepertiganya saja, kata Rasulullah. Allahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Silakan azan terlebih dahulu. Wala haula wala quwata illa billah. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya kalau ada orang yang bernazar untuk menyedekahkan seluruh hartanya, pendapat yang lebih kuat dia cukup menyedekahkan sepertiga saja, ya. Nah, ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan juga ini pendapat Imam Laits bin Sa'ad dan Imam Az-Zuhri. Jadi beberapa ulama yang memuatkan pendapat ini. Jadi sudah kita singgung ada dua pendapat lain, Pak, ya. Cuma insyaallah ini pendapat yang lebih tepat berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Syaukani tadi tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Allahu a'lam bis-shawab. Baik. Nah, meskipun memang yang ada dalam riwayat Sahihain itu adalah cuma perkataan beliau, berkata Rasulullah, amsik alaika ba'dha malik. Ya, pegang sebagian hartamu. Tidak disebutkan infakkan sepertiga memang.
Adapun tambahan riwayat sepertiga itu dalam riwayat lain. Nah, riwayat ini bermasalah memang diperselisihkan oleh para ulama ya. Ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Allahu alam. Tapi ya minimal ini menafsirkan riwayat yang ada dalam sahihain. Ya, karena kalau dikatakan ba'at itu berapa sebagian itu? Ya. Dan ini juga dikuatkan bahwasanya dalam masalah waris itu kan kita hanya diperbolehkan dalam masalah wasiat kita hanya diperbolehkan sepertiga, ya meskipun sepertiga itu udah banyak, ya tapi itulah batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jadi barang siapa yang bernazar untuk menginfakkan seluruh hartanya, maka cukup dia infakkan sepertiganya saja, ya. Wa idza mata an-nadhir, terakhir beliau katakan wa idza mata an-nadhiru bi kurbatin, dan apabila orang yang bernazar itu mati sebelum dia menunaikan nazarnya, ya, fa fa'ala anhu waladuhu, kemudian anaknya yang membayarkan nazarnya, anaknya yang membayarkan nazarnya, ajza'ahu dzalika, maka itu mencukupinya, sah. Ya, kita nazar untuk puasa, belum sempat kita nazar, kita bayar nazar kita, mati kita. Ya cuma anak kita tahu karena kita sudah wasiat misalnya, ini penting wasiat Pak ya. Jadi apa yang jadi hutang tanggungan kita itu kita wasiatkan, tulis. Jadi anak kita tahu seperti itu ya, punya hutang kepada fulan, punya hutang kepada Allah berupa nazar, berupa apa. Ya, ditulis wasiat. Jadi orang ahli waris kita tahu. Allahu alam. Jadi kalau kita ada nazar, kita meninggal sebelum bayar nazar kita dan dibayarkan oleh anak kita, maka cukup sah. Ya, berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis Sa'ad bin Ubadah. Ya, beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, minta fatwa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ummi matat wa alaiha nadhrun lam taqdi, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iqdi anha. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya ibuku wafat, ya, dan beliau memiliki hutang nazar belum dibayar. Maka Rasul mengatakan, bayarkan untuk ibumu. Bayarkan untuk ibumu. Begitu juga hadis yang lain tentang wanita, ya, wanita seorang sahabiat. Seperti itu juga, intinya diperintahkan oleh Rasulullah untuk membayar nazar, ya, nazar puasa, nazar kurban, nazar umroh misalnya. Maka anak yang melakukannya itu sudah mencukupi, dan ini salah satu bentuk baktinya seorang anak kepada orang tuanya, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, anak itu wajib berbakti kepada kedua orang tua. Maka hendaklah dia berbakti kepada orang tuanya dengan membayar hutang-hutang nazar orang tuanya. Nah, sebagian ulama bahkan mengatakan wajib, ya, wajib bagi seorang anak untuk membayarkan hutang nazar orang tuanya, karena masuk dalam perintah berbakti, dan berbakti hukumnya wajib. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terakhir, tidak beliau jelaskan di sini, cuma akan kita jelaskan karena ini penting, bahwasanya an-nadhru li ghairillahi syirkun. Itu tentang nazar kepada selain Allah, maka hukumnya syirik sebagaimana kita ketahui bersama. Ya, nazar dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar untuk syekh fulan, untuk puyang lah, untuk wali, untuk kuburan ini, kuburan itu, maka ini hukumnya syirik, Pak. Ya, bernazar di sisi kuburan dan seterusnya, ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nazar sekali lagi wasilah ibadah, dan dia hukumnya hukum ibadah. Sedangkan kita mengetahui bersama ibadah itu wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh tujukan kepada selain Allah. Barang siapa yang menujukan salah satu ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, ya. Karena makna syirik kata ulama adalah sarfu lima huwa min khasaisillahi li ghairillah. Kita memalingkan, ya, hal-hal yang merupakan kekhususan Allah kepada selain Allah. Ya, ibadah-ibadah itu yang khusus kepada Allah kita palingkan kepada selain Allah, itulah makna kesyirikan. Dan antum sudah tahu hukum syirik itu adalah dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya bagi yang Allah kehendaki, bagi orang yang Allah kehendaki.
Dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Salah satunya adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke fikih al-at'imah, tentang makanan. Fikih tentang makanan, apa saja makanan yang halal dan apa saja makanan yang haram. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Kita lanjut dengan tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh bernazar, yaitu saya akan bersedekah jika bisa berhaji tahun depan? Enggak masalah. Boleh-boleh saja ya, karena haji misalnya jadwalnya agak rusak gara-gara Covid kemarin, ya kan? Nazar, ya Allah mudah-mudahan saya bisa berhaji tahun depan misalnya, dengan ya banyak cara Allah tuh banyak ya. Mungkin kita nazar haji regulernya masih lama, ternyata Allah kasih rezeki nomplok bisa haji khusus atau haji furoda. Ya, bayar misalnya 180 juta berangkat tahun itu. Ya. Nah, insyaallah enggak masalah. Boleh-boleh saja. Ya, bersedekah. Ini nazar taat di atas ketaatan. Allahu a'lam bissawab. Nah, masih ada pertanyaan? Silakan Kak Dedi. Enggak, kalau nazar syirik itu beda antara nazarnya dengan tujuan nazarnya. Ya, kalau nazar maksiat tadi betul, nazar maksiat itu bayar kafarah. Contoh nazar maksiat apa? Bernazar untuk apa tadi? Membangun kuburan. Ya, nazarnya kepada Allah. Ya Allah, saya bernazar kepadamu untuk membangun kuburan. Kan enggak boleh membangun kuburan kan? Ya, nazarnya maksiat. Beda dengan nazar syirik. Nazarnya ditujukan kepada selain Allah. Misal ada seorang yang mengatakan, kalau saya tamat lulus misalnya, saya bernazar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, niatnya beda. Yang seperti ini apa? Tidak ada kafarah, tapi wajib dia taubat. Ya, wajib dia untuk bertobat. Ya, kalau bisa kita kiaskan dengan sumpah, kalau orang bersumpah dengan selain nama Allah, itu wajib mengucapkan la ilaha illallah lagi dia. Ya, kalau kita bisa kiaskan maka seperti itu juga, karena syirik itu dosa syirik. Dia bertobat, dia katakan la ilaha illallah, dia tobat kepada Allah, jangan dia lakukan lagi. Tidak usah berkafarah karena dari awal sudah salah itu nazarnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada pertanyaan? Silakan Pak Heri. Bernazar itu apa yang harus diucapkan atau dalam hati belum? Pertanyaan bagus. Ini juga lupa Anda sebutkan tadi. Apakah nazar dalam hati sudah termasuk dihukumi nazar? Maka jawabannya tidak. Harus diucapkan dengan lisan. Kalau baru niat itu namanya niat nazar, bukan nazar. Ya, tidak wajib ditunaikan. Di dalam hati ngomongnya, kalau saya sembuh nanti saya mau sedekah. Saya mau bangun masjid misalnya. Belum diucapkan. Ya, maka itu belum nazar. Jadi wajib, sepakat ulama, nazar yang sah itu harus diucapkan. Allahu a'lam. Silakan, Pak. Pertanyaan dari Ustaz. Nazar itu baiknya kita sampaikan dengan siapa, Ustaz? Atau boleh dengan anak kecil, saksi langsung? Ya tidak harus ya, cuma kalau mau nggak masalah, agar kita nggak lupa misalnya. Ya, nggak masalah, kepada istri kita, kepada orang-orang terdekat kita sampaikan misalnya, ya. Tapi tidak harus karena nggak ada dalil. Ya, intinya sama seperti ibadah lain, nazar itu cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi kalau memang kita sudah lupa, ya sudah bayar kafarah. Ya, bayar kafarah. Pernah bernazar tapi lupa nazarnya apa? Bayar kafarah. Atau benar-benar lupa, sudah pernah bernazar, ya sudah dimaafkan oleh Allah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi nggak harus, meskipun kalau mau ya nggak masalah seperti itu ya, tidak masalah. Allahu a'lam. Masih ada? Silakan. Ustaz, boleh nggak kita nazar kayak nazarnya Maryam ke Nabi Isa? Apa nazarnya? Yang kalau anak saya lahir, saya kasih untuk fokus beribadah anak saya. Ya nggak masalah, tidak masalah bernazar. Maksudnya tapi nazarnya untuk anaknya yang melakukan atau dia yang melakukan? Ya, anaknya ini. Kalau anak saya lahir ini pokoknya saya sekolahin agama terus, saya dikasih pendidikan lain, saya dapat
Ya, boleh, nggak masalah, tidak masalah. Ya, cuma yang tidak boleh itu adalah nazar terhadap sesuatu yang nggak kita miliki. Nah ini juga lupa dibahas, yang beliau nggak bahas. Bernazar dengan sesuatu yang tidak kita miliki itu tidak apa namanya, tidak wajib kita tunaikan, tapi bayar kafarah. Ya, sama seperti nazar yang tidak disebut, yang kita nggak mampu melakukannya, seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Dan tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang tidak bisa kita kita lakukan. Seperti tadi, saya bernazar anak saya ini misalnya dia jadi orang soleh, pokoknya dia yang harus seperti ini, dianya, bukan kitanya. Ini kan bukan di tangan kita. Tapi kalau kita yang nazar, kalau saya punya anak nanti saya akan sekolahkan dia agama, boleh, bagus bahkan. Ya, cuma berarti wajib antum untuk tunaikan. Jangan sampai sekolah umum. Ya, harus di sekolah agama dari kecil, dari SD, sekolah Islam, SMP-nya sekolah Islam atau pondok pesantren, ya bagus seperti itu. Ya, itu ya bagus sekali, sangat bagus memang yang seperti itu kalau yang bisa ditunaikan nadarnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.